Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dr. Haji Muhammad Anton Antailah MM, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ruyat Al-Farizi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas D semester 3. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang sudah saya tulis yang berjudul tentang pentingnya sikap toleransi dan kemudahan dalam setiap transaksi. Oke guys, selanjutnya kita langsung masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi ekonomi antara individu sangatlah penting. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Islam adalah sikap samhan atau kemudahan dalam bertransaksi. Konsep ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan sami'a sam'an iza ba'a wa iza stara wa iza qada." Yang artinya, semoga Allah merahmati seseorang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sikap toleransi dan kemudahan dalam setiap transaksi. Dalam artikel ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai makna samhan itu apa, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, serta relevansinya dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Oke, selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan, yang dimana konsep samhan yang berarti kemudahan dan kedermawanan dalam bertransaksi merupakan salah satu prinsip penting dalam muamalah Islam, yang dimana tadi sudah dibacakan hadisnya yang di atas. Dalam konteks transaksi, samhan mencakup aspek material, moral, dan spiritual, yang dimana prinsip-prinsip samhan dalam muamalah itu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Samhan menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Setiap pihak harus merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam mengharamkan praktik penipuan dan eksploitasi dalam jual beli. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua itu apa? Transparansi dalam setiap transaksi. Transparansi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kondisi pihak-pihak yang terlibat harus saling memberikan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang ditransaksikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga itu apa? Sikap dermawan. Samhan juga mencakup sikap dermawan dalam menagih utang atau saat melakukan transaksi. Seorang muslim disarankan untuk bersikap lembut dan memberikan kelonggaran kepada pihak yang lain jika mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka. Ini mewakili nilai-nilai empati dan solidaritas dalam masyarakat. Terus pembahasan yang selanjutnya itu apa sih, Mang? Yaitu makna samhan itu apa? Samhan berasal dari kata sama'a, yang berarti mudah atau dermawan. Dalam konteks muamalah, samhan mencakup 3 aspek utama. Yang pertama itu ketika menjual. Jadi seorang penjual diharapkan tidak mematok harga yang terlalu tinggi
dan memperlakukan pembeli dengan baik. Ini mencakup memberikan informasi yang jelas tentang produk dan tidak menyembunyikan cacat atau kelemahan barang yang dijual. Yang kedua, ketika membeli, jika seorang pembeli sebaiknya tidak menawar dengan harga yang merugikan penjual dan merugikan barang yang dibeli. Sikap menghargai usaha penjual sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara keduanya. Yang ketiganya apa? Ketiga, menagih utang. Dalam menagih utang, seseorang seharusnya berpura-pura lembut dan memberi tanggangan waktu untuk melakukan tindakan jika mereka mengalami kesulitan. Hal ini mencerminkan empati dan pengertian terhadap kondisi mereka. Terus yang selanjutnya itu implementasi sikap samhan. Dalam praktiknya, sikap samhan tidak dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi, baik itu penjualan beli barang maupun jasa. Misalnya, seorang penjual sebaiknya tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepuasan pembeli. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan harga yang wajar. Begitu pula seorang pembeli diharapkan menghargai usaha penjual dengan tidak menawar harga secara berlebihan atau mencela barang yang dibeli. Dalam konteks menagih utang, seorang muslim sebaiknya bersabar dan memberi kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutang mereka tanpa tekanan. Selanjutnya yaitu relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap samhan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks masyarakat modern yang sering kali terjebak dalam persaingan bisnis yang ketat. Dengan menerapkan prinsip ini, individu dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Etika bisnis dalam Islam itu gimana? Sikap samhan juga berkaitan erat dengan etika bisnis dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Dalam konteks ini, sikap samhan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan prinsip-prinsip etika tersebut. Keuntungan dari sikap samhan itu apa? Pasti adanya keuntungan. Yang pertama itu membangun kepercayaan. Ketika individu memperhatikan mudah dan dermawan dalam transaksi, hal ini akan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu meningkatkan reputasi. Penjual atau pembeli yang dikenal memiliki sikap samhan akan lebih dihargai di masyarakat dan memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan positif. Sikap saling menghargai akan menciptakan lingkungan sosial yang positif di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Mungkin dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan materi yang di atas, hadis tentang samhan mengajarkan kita untuk menenangkan dermawan dan memudahkan orang lain dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya mendapatkan rahmat dari Allah, tapi juga membangun hubungan sosial yang lebih baik dalam dunia bisnis modern yang seringkali dipenuhi oleh persaingan yang ketat dan egoisme. Sikap samhan menjadi sebuah pose bagi manusia untuk tetap saling menghargai satu sama lain. Mari kita menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari kita agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya dalam tahap pembelajaran. Unzur man qala wa la tanzur man qila. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Burung cendrawasih, burung pipit. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.